Tanggapannya memang pas, hitungan mundur 5, 4, 3, 2, 1, 0, tes saat itu biar gerhana terjadi. Kita percaya karena memang ilmu hukum itu kan ilmu pasti. Tapi ketika penentuan awal bulan Ramadan, kok katanya kok sing mau itu jadi nomor. Saya tidak mengatakan karena di situ ada proyek namanya proyek Ru'yatul Hilal, dananya gede ya, masalah yang ngomong pagi. Tetapi kan kami kan berkali-kali mengikuti Ru'yatul Hilal dan kemudian keputusannya kan selalu begini, atau mayoritas begini, mengingat kita tidak mampu melihat, karena itu maka akan kita istiqmalkan dan perhitungan akan dilakukan. Hari raya masih 2 hari lagi, belum besok tapi masih lusa. Karena tentang kalaupun misalnya seperti kemarin itu sudah 6 derajat, kan ya kabeh orang kan udah ngerti kabeh, sesuatu botol kan siap-siap kabeh, entah itu istighfar ataukah tidak, entah itu sidak isbat ataukah tidak, terus kalau siap-siap rengginang ini ditoto tili-tili sebab sesuk arep. Maksud saya, sesungguhnya kita itu juga dikatakan mengingkari, nyata juga tidak. Diarani mengingkari juga tidak mau mengingkari, diarani manut ya nanti. Kalau begitu terus-terusan cara pandang kita menangkap awal bulan Ramadan, kan kita kan tidak akan pernah selesai. Tak bisa lo geger ngitung bulan, padahal luar negeri sudah menginjak-injak bulan. Nah karena itulah maka Muhammadiyah menetapkan itu. Salah satu penetapannya maka nanti akan ada KHGT, kalender Hijriah Global Tunggal. Nah itu nanti juga berpotensi penuh. Lo yakin Muhammadiyah dibully lagi, akan dibully lagi. Pendapat saya nanti Muhammadiyah akan dibully dalam penetapan kalender Hijriah Global Tunggal. Sebagaimana Muhammadiyah sekarang juga sedang dibully ketika menerima konsesi tambah kita masuk jenengan kasih bully tak? Pikir orang aja, kita itu kan ingin konfrontatif dengan rezim ini adalah rezim pengkhianat umum, karena Muhammadiyah ikut rezim pengkhianat, kata aja dengan. Tapi Pak, kita di nama dengan keputusan pimpinan pusat dengan bahasa lain atau dengan bahasa lain. Muhammadiyah itu menganggap saya ini contoh pemerintah di dalam mobil tambang itu syarat lurus. Baru saya kasih meragukan lurus. Muhammadiyah itu memberi contoh. Dul nek kowe ra iso ngurus tambang tak warai carane. Ini loh caranya. Karena kalau ini heran, kenapa kita menjadi antipati terhadap person-person kita yang saya yakin akan dijaga sifat amanahnya. Kita malah akan lebih percaya. Kita percaya kalau tambang dikelola oleh James Riyadi, kita akan percaya kalau tambang dikelola oleh Cina, oleh orang luar negeri. Tapi kita kemudian menjadi syukur ketika ditata oleh teman kita sendiri. Ya insya Allah kalau kita menata tambang setidak-tidaknya mesti maslahat terhadap umat, salah satunya maslahat terhadap Muhammadiyah. Bahwa kemudian nanti dalam kajiannya akan ada sedemikian banyak desakan-desakan politik dan sebagainya, itu nanti. Karena itu Pak Sekretaris kan juga begitu. Kalau suatu saat pengurusan tambang ini akan terjadi problem karena desakan politik yang kuat, maka Muhammadiyah akan menentukan sikap di kemudian hari. Teman-teman, seperti kita ambil ini, ya kita husnudzon, oke? Husnudzon. Kembali kepada metode dipakai Muhammadiyah, karena itu Muhammadiyah sekali lagi menggunakan itu nalar logis, kenapa atau pakai itu? Dan memang agak berbeda dengan saudara kita yang Salafi tadi. Salafi pokoknya teksnya bunyinya begitu bagus. Gue semasa dulu teksnya ngono iya loh, teksnya ngono, tapi nek amane buku nek teks. Sampai pendengaran Pak Agus ki wong bodho.
Lainnya boleh, teksnya hanya berbunyi Pak Agus naik haji tahun 2012 bersama mertuanya. Neng kalau kayaknya kalimat kesana Pak Agus itu orang Islam. Karena itu karena Pak Agus itu udah kaji itu oleh sokongan orang akeh diarani kaji sokeh. Mau tahu kaji abidin atas biaya dinas. Jadi itu melarat Agus kejadian nanti atas biaya dinas itu diberangkatkan haji. Ya selama orang pakai kanannya itu kayak tetapi apa yang dibalik teksnya harus kita pahami. Nah, nanti Bapak sekalian juga terkait juga ini jam 2, ini jam 9 dan kata paham termasuk juga penggunaan takwil dalam Muhammadiyah. Jadi Muhammad takwil adalah melempar makna satu ke makna yang kedua. Tema saya itu sesungguhnya saya hanya ingin menyampaikan bahwa kita tidak bisa memahami Al-Quran dan hadis hanya secara tekstual. Contoh lain, contoh gambaran Pak Anies berebut kursi RT 1 dengan Pak Prabowo. Gitu. Pak Anies, urusan sebenarnya soal itu bukan masalah politik itu, tapi teks lapaknya Pak Anies berebut kursi RI 1 dengan Pak Prabowo. Itu menurut dengan Pak Anies itu yang tinggal ya. Butek. Karena kata kursi itu maksudnya, mari lihat kamus, kursi adalah benda yang terbuat dari kayu, bisa besi, bisa plastik, memiliki sandaran, memiliki kaki dengan yang 4 biasanya, berfungsi untuk duduk. Atas yang jendela kayu itu namanya pun kursi. Pak Jokowi, Pak Prabowo berebut kursi dengan Pak Anies, kayak dilek itu. Maka kata kursi yang makna preferensinya, makna aslinya atau makna denotasi, makna sesuai dengan kamusnya itu seperti yang saya sebutkan tadi, benda yang terbuat dari kayu atau plastik, memiliki empat kaki, memiliki sandaran, berfungsi untuk duduk, dan tentu kita tidak memaknainya dengan itu, dilempar makna yang lain. Oh, berebut kekuasaan. Berarti Pak Anies berebut kursi RI 1 dengan Pak Prabowo, artinya Pak Anies itu memperebutkan kekuasaan menjadi presiden dengan Pak Prabowo. Dari kursi menjadi jabatan, dari kursi menjadi kekuasaan, ini namanya majas. Bagaimana? Ini pun akan IAIN, jurusan itu harus kuliah 2 semester lagi. 2 semester kan dari masalah kalau paling C itu mesti pakai sembahyang ini. Nah itu penggunaan apa tadi alat istilah hukum yang salah satunya adalah majas atau takwil. Jadi takwil itu juga ada. Jadi nalar kamu mungkin manus oyolan diglek Pak Prabowo, lah kok kabeh bakul kursi ini diri tebas kalau Pak Prabowo sanggup jadi. Kok tidak wajar? Karena kursi yang dimaksud bukan itu, tapi kursi dengan makna jabatan. Nah, inilah Mas sekalian yang kemudian menjadikan kita berbeda. Sehingga nanti kata-kata, seluruh kata atau mayoritas kata dalam Al-Quran suatu saat memang harus dimaknai secara bukan tekstual tapi kontekstual lagi. Wah, kita harus sosok belum ini kita karnaval ya. Pun terakhir. Salah satu yang menjadi problem yang karenanya kemudian kemarin Ustaz Adi Hidayat itu dibully habis-habisan adalah tentang anggapan oleh Ustaz Adi Hidayat bahwa musik tidak haram. Wah, mana itu Ustaz dengan Ustaz yang tidak tahu bagaimana memaknai Al-Quran. Saya tahu kita tuh jangan terlalu mudah menghubungi orang. Sungguh kita jangan terlalu pendek yang ngomong-ngomong agar langsung dicerca gitu. Oh, terakhir 4 10 menit mudah-mudahan aman. Kalau kita mengharamkan musik, ya,
Oke lah, kayak betul apa, jenengan mengharapkan musik nggak apa-apa, tapi konsekuen lah. Jenengan harus mengharamkan lagu kebangsaan Indonesia. Ayo mari lah, berarti cekel deh Pak Ibu bisa ada. Lalu kemudian kita menghela, kalau itu lagu itu tidak apa-apa itu. Ya, komitmen saja lah kalau mau mengharapkan ya harapkan semuanya. Jangan pilih-pilih like and dislike. Karena biasanya hadis yang dijadikan landasan kan ini layakunanna mituman aqwamun yastahiluna al-hirra wal hamira wal khamra wal ma'azif. Dan kita memaknainya hanya berdasarkan terjemah. Ya terjemah itu tidak salah, terjemah itu sudah maksud. Terjemahnya kan kata akan datang orang-orang dan umatku yang menghalalkan perzinahan, sutra, khamr dan alat-alat musik. Biasanya terjemahnya. Wah, ya orang nanti akan ada orang yang menghalalkan alat musik, berarti alat musik itu haram. Benar. Walaupun diucap setunggal pokok setunggal. Lafaznya berbunyi aqwam yastahiluna al-hirra. Nanti akan ada kelompok yang menghalalkan al-hirra. Berarti sepertinya saat ini al-hirra itu haram. Nanti akan dihalalkan oleh sebagian manusia. Kata dia, maka masuk al-hirra. Yunzawu. Secara tekstual lihatlah di kamus al-hirra yunzawu, kemaluan wanita. Kalau bermakna zina, kenapa Nabi tidak langsung tahu? Layakunanna min ummati aqwamun yastahiluna zina. Oke, kalau yastahiluna zina kita pahami semua. Nanti akan ada kelompok yang menghalalkan zina, padahal sekarang zina itu haram. Oke, kita terima 100% memaknai itu bahwa zina sekarang haram, dan nanti akan ada kelompok yang menghalalkannya. Oke, kita terima karena zina itu haram. Pertanyaannya, hadis itu bunyinya al-hirra. Al-hirra itu maksudnya kemaluan wanita. Perti ini insya Allah sini dengan sampai 17 tahun atas sudah menikah. Apakah kemaluan wanita itu haram? Haram bagi yang bukan istrinya, tapi bagi bapak yang memiliki istri, lah maju mundur bolak balik ke konson dur, silakan saja. Nisabu hartulakum fa'u hartakum annasyikum wisawah kalian kan lupa cengar mundur ke protokol. Kata dia, aku bosannya pagotan atau pesan. Maksudnya kata al-hirra itu perlu penjelasan. Al-hirra yang bagaimana? Oh, al-hirra itu dikiaskan untuk perzinahan. Karena kalau sudah dimaknai menghalalkan kemaluan, loh sekarang pun kemaluan wanita itu bagi suaminya tidak haram. Yusuf Bapak, panjenengan punya perawan, saudara saya ada punya anak perempuan. Itu kalau sudah dewasa haram hukumnya melihat kemaluan putrinya yang sudah dewasa, maksudnya sudah kita haram. Tapi untuk suaminya harus dipotong mengabui sembur. Itu terserah sang suaminya. Seolah-olah tidak ada aurat bagi suami atas istrinya. Berarti kata al-hirra ini perlu penjelasan. Al-hirra simpiye. Oh, maksudnya kemaluan wanita yang bukan istrinya. Satu. Yang kedua, al-harira, akan ada kelompok yang menghalalkan harir. Oh, berarti harir itu sutro. Berarti harir itu sutro itu sekarang itu haram, nanti akan ada yang mengharamkan, akan dia menghalalkan. Belum kita, sutro itu haram banget. Belum banget. Sutro itu haram. Kanjeng Nabi itu ngasih sutro, kalian emas. Hadani haram li dzukuri ummati halul li unsa. Ini haram barang ini. Sutra kalian emas
haram untuk kaum lelaki dan umatku, tetapi halal untuk kaum perempuan. Pernah ibu itu pergi pengajian nganggu gelang itu, ngono gelang iman di betul nopo pak. Neng ya sudah katakan bu gelang pakai pasar di betul katakan yang harus untuk kopi yang kuncing. Lah itu lah ukur ya, kuncing. Ini jenisnya pamer. Tapi sejak awalnya kan emas untuk ibu-ibu boleh, sutra untuk ibu-ibu juga boleh, yang haram untuk laki-laki. Loh, kok dahulukan Nabi yastahilul harir? Berarti harir di sini harus ada penjelasan. Harir sini, oh harir untuk laki-laki. Sekarang ini harir sutra untuk laki-laki haram, nanti suatu saat akan ada kelompok yang menghalalkan sutra walaupun untuk laki-laki. Nggak tahu tadi maksudnya hadis ini. Jadi harir itu penjelasan. Yang ketiga, boleh kok untuk menjadi berdekat dengan itu sama termasuk al-khamra. Kalau khamra dipahami dengan minuman keras, oke. Minuman keras, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram, oke. Setiap yang memabukkan itu khamr dan setiap khamr itu haram. Kalau khamr itu sesuatu yang maksudnya miras mirasan kita, itu jangan minta haji Roma, oke. Tapi khamr itu apa khamr? Khamr itu kalau di dalam kamus perasaan anggur, ini kan anggur terus diperes. Ini kok gawean kok berarti tentang mublak anggur diperes gitu. Bagi yang punya nomor saya, nanti silahkan lihat ini promosi ya. Lihatlah story saya itu sedang salah satunya dakwah untuk makan sayuran. Setiap hari saya itu pasti mublak anggur itu di pulau blender terus langsung pulau minum biasa. Tapi kok peres nih yang kesuwen bukan diperes di cemplung nih atau di blender. Pertanyaannya, saya ada anggur itu saya peres, saya minum, apakah ini sama dengan saya minum khamr yang haram sebagaimana hadis ini? Meskipun bukan, karena khamr yang dimaksud itu adalah anggur yang diperas terus dikasih ragi, ada proses fermentasi, terus ada dimakan atau renyang kalau diminum bukan, itu namanya yang jaminan itu alat Jawa atau tua atau KPI nomor lah termasuk anggur ketan hitam yang memang sudah melalui proses. Dan al-khamra ini artinya anggur yang diperas tapi dengan sebuah proses tertentu fermentasi yang nantinya memabukkan. Jadi tiga kata ini ya, baik apa tadi? Al-hirra wal harira wal khamra itu kata yang secara tekstual harus membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Nah, tetapi kenapa bahasa saya kira awake dhewe mazhab kok langsung dimaknai dengan musik? Kalau memang mazhab dimaknai dengan musik, oke, berarti anda sama dengan memaknai minum makan anggur itu haram dan sebagainya. Nah, mazhab itu apa? Mazhab itu jamak satu lafaz al-afzu. Al-afzu itu artinya sautu duf itu nek yang jari komplang atau reda duf terta hanya dengan pancas pantu terta, jadi saya bukan komplang. Kamu kok mau menikahi anak saya profesi saya penetap. Oke, wah ini masa depannya cerah. Nanti saya tampil sholawatan, saya penetap, saya komplang. Sokuduf, ma'isif itu makna dasarnya adalah sokuduf, suara perdana. Pertanyaannya, apakah dana itu haram?
Wong Nabi itu malah membolehkan mengaku bertanda ketika pernikahan. Kalau salah satu Ibnu Hajar al-Asqalani ya, di dalam Fathul Bari memaknai kata al-ta'zif ayat ad-dufuf wa ghairu hadhi ma yutrubu bihi. Ya sebenarnya dufuf itu jamak saking duf, rebana-rebana yang dan alat-alat yang dipukul. Berarti kalau duf itu sesuatu yang rebana itu sesuatu yang boleh, maka duf yang di sini itu adalah duf atau masjid di sini, masjid yang dengan pemaknaan. Oh, yang diharamkan itu musik yang bagaimana? Oh, di ayat yang lain, waminan nasi mayyashari wal hadith liyudilla asabilillahi bighairi. Sebagai manusia ada yang menjadikan lahwal hadis, ucapan-ucapan yang sia-sia, ucapan semua macam dengar-dengar itu dimaknai dengan syair-syair musik ya. Kemudian ansabilillah liyudilla asabilillah untuk menyesatkan manusia di jalan Allah. Jadi syair-syair yang tidak edukatif, syair yang tidak mendidik dalam sebuah syair nabi itulah yang haram. Nah, bener nggih, contohnya nggih. Bojomu sesuk tak silie. Contoh ini. Ya apa? Ya apa? Yen ora penak abalene, ya ngopo jenenge. Bila ngopo ini. Nah, itu betul guys, subscriber ini kuatkan ini. Maka saya yang begitu itulah menurut saya haram. Tapi kalau saya nanti keluar itu, hai manusia, hormati ibumu. Ada. Wah, apa tadi? Itu singapura itu sepuh mesti. Tangan mesti rata lagi kelas anak keluar itu sedang lagi di berumah. Aku lebih banyak lagi cah, milenial ya lebih lah. Zaman dia di dari bawah dengan pondok dia lagi di rumah rakyat itu. Jadi kita tahu oh ma'azif itu seperti apa sih sini diharapkan. Kita lihat bagaimana orang Arab melakukan proses apa namanya proses tampilan musik. Ternyata kalau pernah melihat konsernya Umi Kulsum ya, walaupun dengan kapasitas Umi Kulsum itu dulu saya ketika masih di pondok-pondok itu kedoyan Nora, saya suka di APL saya itu beli kaset Umi Kulsum itu masih pembukaan saja itu satu site sendiri, satu site itu belum ada. Jadi kalau masuk lagi bisa 2 jam kemudian. Jadi konser Umi Kulsum itu bisa mulai dari bacaan Isya sampai besok pagi atau bahkan nanti kalau itu dilakukan sore sampai tengah malam yang itu betul liyudillah asabilillah asabilillah ini memang betul menyesatkan manusia bersolat yang bersolat yang beribadah ini. Tetapi kalau musik yang dimaksud di orang itu HP dengan toleran atau musik pada umumnya di Indonesia yang durasinya kita hanya 3 menit, apakah itu termasuk musik yang haram dengan alasan menghalang orang dari zikir kepada Allah? Nah itu sebenarnya agak berbeda cara pandang. Jadi kalau saya secara umum musik itu seperti ucapan. Kalau dia baik, dia bisa jadi baik. Kalau dia jelek, dia bisa jadi jelek. Musik itu bisa iya, bisa tidak. Kalau kita pakai ya untuk lagu itu bangsa Indonesia Raya, Indonesia silakan saja. Dan halal musik itu. Tetapi kalau musik itu nanti kemudian kita pakai sampai merupakan orang sholat, orang ibadah macam-macam, maka itu hanya urusan musik, sholatan namun ya sholatan ini ada jamaah SD-nya orang tertentu seumpama ada kelompok sholatan, sholatan itu mulai dari asar sampai subuh, kira-kira pelaksanaan sholatan itu haram atau halal? Lebih. Dan apa yang haram kan tidak? Haram itu selain itu sikap. Kalau memang sesuatu itu merak acak-acak perbatan,
melanggar aturan syar'i haram, haram. Meskipun itu baca sholawat, bukan masalah sholawatnya. Lalu di framing itu oh bagus mengharamkan sholawat, ya bukan masalah sholawatnya, tetapi masalah pelaksanaan sholawat hingga kemudian menerap pelaksanaan ibadah sholat dan seterusnya. Inilah yang menjadikan haram. Jadi jangankan itu, membaca Al-Quran kan juga masyhur. Tapi kalau jadikan membaca Al-Quran pada saat setelah adzan atau baik adzan bagi komat, dan di situ ada orang yang sedang zikir, terus menjadikan ngaji Bismillahirrahmanirrahim, suara mati dibakar nih, si bakar dari suaranya api. Nah suara sing elek jadi kan kesan buatan riak kalau ngiri-ngiri mau empat dulu suara elek. Ya kan suara singkong, suara mati nalu petik itu kan baca Quran. Tapi membaca Quran dalam keadaan orang sedang sholat atau orang sedang zikir, apalagi kita itu adzan dalam iqamah, itu tidak lebih baik dibanding orang yang berdoa atau berzikir. Lalu itu Quran, pokoknya Quran. Jadi bukan masalah Qurannya, bukan masalah sholawatnya, tapi tempat dan cara yang tidak benar. Maka karena itu, jadi satu tema sendiri. Salah satu bentuk iktar Nabi itu satu, hanya guna ada dan ibadah masyru'an. Jumlah ibadahnya harus masyru', waktu ibadah masyru'an, waktunya masyru', kemudian makan ibadah masyru'an, tempatnya masyru', salah satunya sifat ibadah masyru'an, caranya juga harus masyru'. Kita sholat, tapi sholat subuh tanpa itu gitu, caranya bukan begitu. Jadi aku sholat jenazah itu soalnya akhirnya itu dengan rukuk dengan sujud itu nggak salah cara sholat jenazah bukan buat itu panjang pembacaan itu. Jadi intinya memang di dalam memahami Islam, Muhammadiyah menggunakan pendekatan setidaknya satu dayani, memastikan ada Al-Quran, ada hadisnya, dan yang kedua menggunakan metode burhani, metode nalar logis itu juga dipakai, dan itu terakhir juga irfana. Irfana itu pengalaman spiritual, ya. Pengalaman spiritual ini seringkali tidak bisa menjadi pedoman, tapi pengalaman spiritual. Nah, sholatnya di masjid bagus, Pak Kota, selesai. Itu sebabnya dengan itu keselesaian pulau atau betul-betul piye-piye menjajah sing mami yang sana Pak Kota apa wae, nah belas sing mami suara berodok-berodok. Itu kan pengalaman pribadi. Nah, di dalam Islam setidaknya satu menggunakan bayani, dua penggunaan irfan, penggunaan burhan. Tadi pun melorot 8 menit, ya. Nanti akan kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Yang malam kemarin ketika ada peringatan tahun ke-79 Pulau Sikat Sarwadis, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Alhamdulillah, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum